Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Hasanuddin dalam perkuliahan analisa laporan keuangan. Kali ini kita sudah mencapai pertemuan ke-11 ya. Insya Allah akan membahas tentang analisis penggunaan dan sumber dana modal kerja. Dengan pertemuan ini kita jadi mengetahui seberapa besar modal kerja dengan menganalisa dari mana sumbernya dan juga berapa dan untuk kita lihat. Untuk definisi modal kerja sendiri dibagi dalam 3 bagian, yaitu berdasarkan konsep kuantitatif, kedua konsep kualitatif, dan juga konsep fungsional. Kita akan bahas satu-satu dan kita berikan contohnya yang mana modal kerja tersebut. Kita lihat. Definisi modal kerja menurut kuantitatif adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Kemudian, kita lihat modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Nah, kita lihat sini ada contoh. Ada satu neraca perusahaan Arjuna ya dalam juta rupiah. Kita lihat komposisi neracanya dari kas sampai total aktifanya 180 juta rupiah. Kemudian sebelah pasifah hutangnya adalah 15 juta, kemudian yang lain-lainnya sampai kepada total pasifanya 180 juta rupiah. Kemudian keterangannya dalam penjualan barang diperhitungkan labanya 25% dari harga pokok dan penyusutan gedung dan mesin 20% dari harga pokok. Kita lihat yang manakah modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif. Ini modal kerja kuantitatif, kita hitung kas 10 juta, piutang 25 juta, persediaan 15 juta, surat berharga 5 juta, dan spot asuransi 5 juta. Sehingga total jumlah modal kerjanya adalah 60 juta rupiah. Ini tentunya hal-hal yang bisa digunakan untuk membiayai semua operasional perusahaan. Ini modal kerja menurut konsep kuantitatif. Kita lanjut. Sekarang modal kerja menurut konsep kualitatif ya adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Kemudian konsep ini menitik beratkan pada net working capital. Kita lihat yang mana modal kerjanya. Kita lihat rumusnya adalah jumlah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Aktiva lancarnya diketahui 60 juta, hutang lancarnya 55 juta, sehingga kita kurangi menjadi modal kerjanya 5 juta rupiah. Ini adalah konsep kualitatif. Kemudian kita lihat modal kerja berdasarkan konsep fungsional ya. Seperti apa? Yaitu dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk memastikan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Kemudian sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Kita lihat sini modal kerja menurut konsep fungsional adalah kita hitung jumlah modal kerjanya dari kas, persediaan barang, kemudian piutang, penyusutan gedung, dan mesin adalah totalnya 51 juta rupiah. Karena laba dihitung dari harga pokok, maka investasi dan piutang itu sudah berikut. Harga usaha pokoknya adalah 100 kali, 100% ya, kemudian labanya 20% sehingga totalnya adalah 125 kali. Kemudian kita hitung modal kerjanya dari piutang adalah 100 per 125 kali 25 juta rupiah dari piutang dagang ya. Sehingga totalnya adalah 20 juta rupiah. Ini konsep modal kerja menurut konsep fungsional. Kemudian kita lihat modal kerja menurut W.B. Taylor ya, bahwa dibagi beberapa modal kerja
Yang pertama modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Kemudian bagi dua lagi untuk permanen, satu modal kerja primer dan juga modal kerja normal. Kalau modal kerja primer itu adalah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Kemudian modal kerja normal itu modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal, ya, untuk kegiatan produksi secara normal. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah modal kerja variabel. Ini adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini bagi dengan tiga modal kerja. Yang pertama ada modal kerja musiman, kemudian modal kerja siklis, dan juga modal kerja darurat. Kalau kerja musiman itu berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim atau keadaan, ya. Kemudian kalau modal kerja siklis ini berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur, ya. Kemudian yang ketiga modal kerja darurat ini berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak dikira sebelumnya. Misalnya ada pengobokan, bencana alam, perang, dan sebagainya, termasuk pada saat adanya wabah COVID-19 kemarin. Ini masuk ke dalam modal kerja darurat. Baik, kita lihat, kita perhatikan. Sekarang adalah kebutuhan modal kerja. Ini ditentukan pertama karena melihat volume penjualannya, ya. Perusahaan yang bekerja dengan penjualan yang konstan akan bekerja dengan modal kerja yang konstan pula. Sedangkan perusahaan yang mengalami pertumbuhan akan membutuhkan modal kerja yang meningkat. Jadi disesuaikan dengan berapa volume atau target penjualan yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian faktor-faktor musiman, ya. Karena faktor musiman itu beberapa perusahaan akan mengalami fluktuasi musiman dalam permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan. Contoh pengalengan ikan, buah-buahan, perusahaan penjual makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ini karena faktor musiman. Kemudian kita lihat yang ketiga karena kemajuan teknologi, ya. Bila mana perusahaan membeli mesin yang dapat mengolah bahan-bahan dengan tingkat kecepatan yang tinggi, memungkinkan perusahaan mengolah bahan-bahan lebih banyak. Persediaan permanen sering naik sehingga dipastikan modal kerjanya juga akan meningkat atau membutuhkan lebih banyak. Yang keempat adalah karena kebijaksanaan perusahaan, ya. Politik ini karena politik penjualan kredit dan penentuan persediaan. Ini bisa juga mempengaruhi modal kerja. Kalau misalkan penjualannya supaya meningkat, dilakukan secara kredit, ya. Kita lihat sini gambar kebutuhan modal kerja. Kalau kita lihat modal kerja primer itu adalah lurus, ya, stabil. Ini paling utama, normal juga stabil. Kemudian kalau modal kerja siklis, modal kerja darurat ini adalah berubah-ubah, ya, mengikuti kondisi yang ada. Selanjutnya adalah untuk apa sih modal kerja itu, atau kita lihat pentingnya modal kerja, ya. Pertama adalah melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua adalah kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Yang ketiga, pelayanan terhadap para konsumen. Kemudian yang keempat adalah kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Yang kita lihat, kecukupan modal kerja biasanya ditentukan beberapa hal. Yang pertama adalah sifat dan jenis perusahaan sendiri tentu berbeda-beda, ya. Antara perusahaan dagang dengan perusahaan produksi pasti akan berbeda dari segi modal kerjanya.
Kemudian yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Semakin lama memproduksi, maka dipastikan modal biaya akan berbeda dengan yang waktunya sedikit ya. Kemudian yang ketiga, harga persatuan barang yang diproduksi juga mempengaruhi modal kerja. Kemudian selanjutnya, karena adanya syarat pembelian bahan barang dagangan juga mempengaruhi ya, semakin lama bisa mengkredit suatu bahan atau barang dagang, maka akan semakin membutuhkan modal kerja yang banyak. Kemudian juga karena syarat penjualan pun sangat mempengaruhi kecukupan modal kerja. Dan adanya tingkat perputaran modal kerja pun ini mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Kemudian kita lihat kelebihan modal kerja ini biasanya terjadi karena pengeluaran obligasi saham dalam jumlah yang besar ya. Ini pasti akan modal kerja akan meningkat naik ya. Kemudian penjualan akibat tak lancar yang tak diganti. Kemudian terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen ya, alias masih menjadi laba ditahan. Kemudian konversi dari akibat tetap ke modal kerja ya, dijual atau sebagainya. Kemudian akumulasi sementara dari berbagai dana yang disediakan untuk investasi atau ekspansi ya. Lalu kekurangan modal kerja ini bisa terjadi karena satu, adanya kerugian usaha ya. Maka semakin kecil modal kerjanya semakin berkurang ya. Kemudian adanya kerugian luar biasa. Kemudian ada ekspansi perusahaan yang tidak mendapatkan tambahan modal kerja. Ya tentu uangnya akan mengalir ke sana. Kemudian kebijakan dividen yang kurang baik ya. Kemudian penggunaan modal kerja untuk memperoleh akibat tak lancar. Kemudian ada pembayaran utang jangka panjang. Ini adalah penyebab daripada kekurangan modal kerja. Kemudian kita lihat dari mana sumber modal kerja itu ya. Yang pertama adalah hasil operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, adanya keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, yaitu investasi jangka pendek. Yang ketiga adalah dari penjualan akibat tidak lancar. Kemudian selanjutnya dari penjualan saham atau obligasi. Kemudian kita lihat penentuan kebutuhan modal kerja ini disebabkan atau dipengaruhi karena dua hal ya, yaitu periode perputaran modal atau periode terikatnya modal kerja ya. Ini periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pembelian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang. Jadi ini adalah lamanya ya, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi simpan di gudang, dan jangka penerimaan piutangnya. Jadi ditanya berapa lama. Kemudian berapa pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Nanti akan dikalikan berapa hari dikali dengan rata-rata kas setiap harinya ya. Ini cara menentukan modal kerja. Pengeluaran kas setiap harinya merupakan sejumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah guru, dan biaya-biaya lainnya. Kita lihat contohnya ya. Sini periode perputarannya kita lihat contoh. Lama proses produksi adalah 10 hari. Kemudian lama barang disimpan di gudang 5 hari. Kemudian lama jangka waktu penerimaan piutang adalah 15 hari. Totalnya adalah 30 hari. Kemudian pengeluaran sehari-harinya adalah bahan mentahnya 50.000, bahan pembantu 10.000, biaya tenaga kerja 35.000, biayanya 5.000 rupiah, sehingga totalnya 100.000 rupiah. Ini kebutuhan sehari-harinya rutin ya. Lalu untuk menentukan kebutuhan modal kerja, tinggal kita kalikan saja jumlah hari dengan pengeluaran rata-rata sehari-harinya, yaitu 30 hari dikali 100.000 rupiah menjadi
3 juta rupiah. Inilah adalah modal kerja yang harus ada ya di suatu perusahaan dengan menghitung proses perputaran dan kebutuhan sehari-harinya. Ya. Lalu penggunaan modal kerja sendiri itu untuk apa saja ya? Yang pertama adalah untuk pembayaran biaya operasional perusahaan. Tentu ya biaya dari modal kerja. Yang kedua adalah untuk kerugian yang diderita perusahaan untuk menutup ya akibat kerugian yang diderita perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah untuk pembentukan dana, yaitu pemisahan aktiva lancar. Kemudian selanjutnya adalah untuk pembelian aktiva tetap, ini pasti ya, menunjukkan modal kerja. Kemudian pembayaran hutang jangka panjang, tentu menunjukkan modal kerja yang baik. Yang kemudian adalah pembayaran pride, kalau ada pengambilan uang untuk kebutuhan pribadi. Kemudian untuk pembelian kembali saham yang telah beredar oleh perusahaan. Yang kita lihat sini ada contoh ya cara menentukan modal kerja. Ini ada satu neraca yang diperbandingkan antara tahun 2000 dengan 2001. Kita hitung naik turunnya ya. Pas awalnya 545.500, sekarang 2001 menjadi 919.700, sehingga naik menjadi 74.200 rupiah. Terus seluruhnya ya kita hitung naik turunnya berapa. Kalau turun berarti ditandai dengan minus. Satu sini piutang wesel tahun 2015.000, 2001 adalah 250.000. Ini berkurang setengahnya ya, sehingga di sini minus 250.000 rupiah. Totalnya adalah naik turunnya 1.059.100 rupiah. Kemudian kita buat laporan perubahan modal kerja. Kita lihat kas naik 374.200 ini termasuk modal kerja ya. Piutang dagang naik 288.600, piutang wesel adalah turun 250.000 rupiah, persediaan naik 105.300 rupiah, kemudian perskot biaya turun 9.000, kemudian hutang dagang naik 102.800, kemudian hutang weselnya naik 25.000, hutang gajinya turun 131.500, sehingga total kenaikannya 895.900 dan total penurunannya adalah 390.500, sehingga ada selisih 505.400. Ini adalah kenaikan modal kerja karena lebih besar yang naik ya, sehingga ini kita namakan kenaikan modal kerja. Kemudian kita analisa sumbernya dari mana, yaitu pertama dari laba operasi ya 521.900, ya depresinya 83.500, kemudian penjualan sahamnya 16.000, sehingga totalnya 1.205.400. Lalu penggunaan modal kerjanya pertama untuk pembelian gedung 400.000 rupiah, kemudian pembelian alat pantau 150.000 rupiah, kemudian pembelian utang obligasi 150.000 rupiah, sehingga total penggunaannya 700.000 rupiah. Dan selisihnya adalah kenaikan modal kerja. Ini adalah analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam satu kertas kerja ya. Nah, di sini ada kolom kondisi neracanya, kemudian perubahannya, kenaikan dan penurunannya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom sumber dan penggunaan modal kerja ya. Kalau sumber berarti yang sebelah kiri dan kemudian sebelah kanan. Sehingga berdasarkan yang tadi sudah jelaskan, selisihnya adalah ada kenaikan modal kerja 505.400 rupiah ya. Dan ini untuk
Untuk modal kerjanya ada kenaikan dan penurunan yang tadi dijelaskan, Rp505.400.000. Ya, inilah intisari daripada materi hari ini ya. Untuk keseluruhan kita bisa menghitung dan menganalisa dari mana sumber modal kerja dan juga berapa pengaruhnya, sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan modal kerja tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.